Begitupun kita dalam berumah tangga harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pak, bapak memiliki istri, bapak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan istrinya ya, nikmatnya. Nanti bapak udah berpikir, wah istrinya nanti ditambah katanya. Saya harus bersyukur. Kita dalam berumah tangga harus banyak-banyak bersyukur. Itulah kunci berumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Kalau bersyukur akan saling menghormati. Ibu-ibu bersyukur mempunyai suami macam itu. Memang itu adanya. Coba kalau nggak bersyukur, kenapalah saya punya suami cuman macam ini. Coba kalau saya punya suami anggota dewan, mungkin enak kali ya katanya. Itu dia tidak bersyukur kepada Allah. Ibu dapat suami ibu macam itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum roh ibu ditiupkan ke dalam jasad ibu di rahim ibu. Coba bayangkan. Jadi harus kita nikmati saja, harus kita syukuri saja. Begitu juga bapak dalam rumah tangga harus bersyukur kepada Allah. Jangan sampai ngeluh dan ngeluh saja. Pak, saya punya istri cerewetnya minta ampun, ngomel-ngomel terus katanya. Iya kan? Dulu lagi pertama kenal baiknya minta ampun. Saya nggak tahu setelah menikah kenapa dia begitu cerewetnya. Itulah memang takdir Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum roh kita ditiupkan ke dalam jasad kita. Kita diberi jodoh yang macam itu. Maka bersyukurlah. Anggap cerewetnya istri kita macam suara genset, ya kan, bising memang, tapi bisa menghasilkan listrik. Suara istri cerewet memang, bising memang, tapi kan pagi-pagi ada yang menyediakan kopi. Betul apa betul? Iya kan Bu? Secerewet-cerewetnya ibu pagi-pagi kan masak juga ya kan Bu? Iya katanya Pak. Maka anggap aja itu mesin dompleng. Kalau kita bersyukur macam itu, insya Allah kita akan saling menghargai, saling menghormati, harmonis rumah tangga, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling menghargai, memanggil istrinya ya Humairah, wahai istriku yang tercinta, yang pipinya kemerah-merahan. Kita kira-kira pernah memuji istri kita Pak? Enggak katanya. Pengalaman pribadi. Yang ada istrinya maaf-maaf hidungnya kurang mancung, pesek katanya. Dihinanya dia. Itulah. Padahal kalau hidup berumah tangga dengan kesyukuran, berkah Allah Subhanahu wa taala Allah akan turunkan kepada kehidupan rumah tangga tersebut. Baginda Rasul kalau mau sholat pergi ke masjid senantiasa mencium istrinya. Kita ada nggak Pak mau sholat tuh mencium istri kita? Nggak pernah ada. Cobalah kita lakukan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu juga Bu, kalau nengok bapak mau pergi sholat sudah pasang. Pak jangan lupa, kan? Sunnah Rasul mencium istrinya. Subhanallah. Kata Ustadz ceramah, memegang istri kita Pak, istri kita dipegang, jangan istri tetangga ya, jangan istri orang lain, istri kita tangannya dipegang oleh kita, maka diberikan pahala oleh Allah satu kebaikan, dihapus dosanya oleh Allah satu dosa, diangkat derajatnya oleh Allah satu derajat. Itu baru memegang tangan istri kita Pak. Kata Ustadz lagi nih, kalau kita mencium kening istri kita, maka Allah akan berikan pahala 10 pahala, diampuni dosanya 10 dosa, dan diangkat derajatnya 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mencium kening. Berikutnya kata Ustadz lagi nih, kalau seorang suami memeluk istrinya, maka diberikan pahala oleh Allah 100 kebaikan, diangkat
diampuni dosanya 100 dosa dan diangkat derajatnya 100 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita diberikan pahala. Itu baru satu istri. Bagaimana kalau 4 istri? Banyak itu. Tapi ibu pasti nggak setuju ya. Satu aja keleleran ya bu ya. Ya, satu aja udah pening, pusing, tidak bisa berbuat adil. Maka satu ajalah yang ada.